pemirsa Al-Quran sebagai kompas moral di era modern ya. Jadi kita akan bahas lagi bersama Ustadz Andri Abdul Basit SPD MPD ya. Kang, kita ngobrol lagi tentang era yang sekarang ini ya. Kan setiap orang itu sekarang itu pegang handphone ya Bu ya, minimal ya. Kan handphone teh SMS-an rungkul pangintennya. Di situ teh ada pokoknya smart, katanya smart card ya, bisa segala macam. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan si media digital ini biar kita juga masuk ke dalam Al-Quran yang memang harus sih sebetulnya. Iya, itu. Justru kita harus dimasukkan. Karena gimana lagi kita udah zamannya ini maju, makanya gimana caranya supaya memasukkan terutama Al-Quran, penceramah-penceramah, kemudian yang agamis, pokoknya masukkan. Tujuannya apa? Ya itulah, supaya di sana ada tentang keagamaan. Artinya memang kita harus bisa memilah ya. Iya. Dan memang pilihlah yang isinya itu ya bermanfaat aja. Bermanfaat. Bahkan anak-anak pun kan kalau misalkan ada di sininya banyak sekali yang dikhawatirkan. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kalau misalkan ada agamis pasti kelihatan. Jadi memang harus dicek kali ya. Harus dicek lagi. Sebenarnya susah ya Bu ya. Kita mengontrol handphonenya anak-anak kita atau cucu kita itu PR banget sebetulnya, agak susah. Tapi itu sebetulnya harus dilakukan. Harus dilakukan. Kebiasaan anak itu nantinya. Kalau udah terbiasa nantinya susah lagi. Kalau sudah besar, wah berbahaya. Baik, kalau begitu ibu-ibu ada yang mau tanya boleh. Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama Ida dari Majelis Taklim Muhammadiyah. Izin bertanya pada Pak Ustadz. Yang pertanyaannya adalah bagaimana jika kehidupan modern berjalan tanpa nilai-nilai Al-Quran? Mohon penjelasannya. Bisa dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ustaz, gimana? Ini Bu Devi ya, sekarang ini ya memang susah sekali. Makanya adanya ini sekalian supaya mengevaluasi di zaman era modern ini. Kalau seandainya tadi Bu katakan tanpa nilai-nilai Al-Quran, sedangkan Al-Quran ada sebagai petunjuk kompas arah supaya tidak tersesat. Nah, itu nantinya tanpa nilai Al-Quran itu terjadilah potensi krisis moral. Dan tadi kata saja, akhirnya menurunlah tadi satu kasih sayang menurun, sesama manusia empati sosial menurun. Nampaknya sekarang udah begitu dah Ustaz. Ya, kita tidak bisa menampilkan itu sudah terjadi. Terjadi. Nah, inilah PR buat kita supaya apa? Terarah yang lurus, terarah yang benar, bersifat menjadi Qur'ani yang Qur'ani lagi. Itu supaya kita tidak lupa pada Al-Quran. Terus makanya sering terus ada di HP juga karena tujuannya itulah untuk syiar Islam. Walaupun digitalis sudah maju, nah ini gimana cara beradaptasi supaya seimbang, supaya lurus dan benar. Berarti gini, minimal keluarga kita aja dulu deh gitu ya. Di komunitas terkecil betul kita mengingatkan anak-anak kita, suami kita, ya bunda diri sendiri. Walaupun diri kita sendiri juga cuma gitu ya. Ada saja ya. Ada aja. Yang dikhawatirkan kan begini Ustaz. Sekarang ini yang mengaku sebagai orang-orang yang beragama Islam banyak, bahkan di seluruh dunia juga semakin meningkat sebetulnya begitu ya. Udah banyak sekali. Tetapi yang dikhawatirkan adalah seperti yang hadis-hadis sampaikan, di akhir zaman itu Islam itu bagaikan buih, jadi nggak ada artinya Ustaz. Artinya apa itu? Berarti kita jauh dari Al-Quran, benar? Iya, nah itu. Sedangkan Al-Quran pedoman kita. Iya. Masa harus dibiarkan? Akhirnya Pak yang muncullah nanti itu yang tadi, yang dikhawatirkan nantinya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh mohon maaf zaman sekarang ada yang anak bunuh orang tua bunuh anak dan sebagainya. Itu kan dulu nggak ada. Betul. Nggak ada kayak dulu, nggak ada. Bahkan disuruh orang tua juga takut kalau misalkan dinasihati sampai diem. Sekarang itu ada makanya caranya itu sering harus ada metode-metode yang cara untuk anak itu ke jalan yang benar itu
PR banget sebetulnya Bun ya, benar nggak? PR sih untuk kita semua, tapi insya Allah lah, kalau kita sama-sama sebetulnya kita bisa ya melakukan itu. Baik Ibu, ada yang mau tanya lagi Bu? Ya Ibu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana Al-Quran berperan sebagai kompas untuk menuntun umat manusia selalu di jalan yang benar di era modern ini? Terima kasih Pak Ustadz. Mangga atur Ibu. Baik. Nah, ini Al-Qur'an itu berperan itu memberikan nilai-nilai yang jelas dan tetap tadi katakan walaupun di era modernisasi ini materi maju. Ya. Tapi kita tidak bisa menahan tentang era modern ini, gak bisa. Betul. Akan maju terus, bahkan terus akan maju. Nah, disitulah Al-Quran tetap untuk menuntun kita dalam keterangan wa anna hada apa itu? Yang Al-Quran itu yang paling lurus untuk kita apa? Pegang. Itu. Sebenarnya nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan. Maksudnya kalau yang itu karena Allah turunkan langsung kepada kita. Langsung. Oh, Masya Allah. Kepada Nabi Muhammad dengan melalui malaikat Jibril. Betul. Kan sebenarnya begini Ustaz, di dalam Al-Quran itu juga sudah sangat jelas ya. Kalau hitam ya hitam. Iya. Nggak boleh ya nggak boleh. Nggak gitu. boleh. Betul. Terus kalau putih ya putih. Lakukan ya lakukan, ini kebaikan. Ya, ya. Tetapi manusia ya seringkali membuat itu menjadi abu-abu kan Ustaz begitu. Ya. Nah itulah terjadi yang memang karena satu yang mengikutinya hawa nafsu, tidak mengikuti nilai-nilai ilahi, terutamanya inilah yang sebagai petunjuk itu tadi. Hudan dalikal kitabu hudan lil muttaqin. Itu jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi sebenarnya jangan ragu ya ketika Al-Quran menyampaikan yakin bahwa itu adalah iya. kan nggak tahu ya, kalau mungkin jiwa manusia yang selalu berpikir dengan akal itu gitu ya, itu selalu iya mamanya sih gitu kan. Kalau dalam Al-Quran lah itu lah udah lah gitu ya, nggak boleh gitu, jangan